Hai adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas materi tingkatan takson dalam klasifikasi. Pasti kalian udah gak sabar lagi kan? Kita bahas yuk! Sebelum kita membahas materi ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ya! Makhluk hidup dikelompokkan mulai dari kelompok besar dan dibagi menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil hingga hanya tersisa satu jenis makhluk hidup. Tiap tingkatan ini disebut dengan takson. Tingkatan takson dari tingkatan tertinggi hingga tingkatan terkecil secara berurutan adalah kingdom, phylum untuk hewan, dan divisi untuk tumbuhan dan fungi, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Kingdom merupakan tingkatan tertinggi dari suatu makhluk hidup. Dalam sistem klasifikasi 5 kingdom, makhluk hidup terbagi ke dalam 5 kingdom, yaitu kingdom Animalia yang terdiri dari hewan-hewan, kingdom Plantae terdiri dari tumbuhan, kingdom Fungi terdiri dari jamur, kingdom Protista yang terdiri dari mikroorganisme yang memiliki membran inti yang bukan termasuk hewan, tumbuhan, maupun jamur, dan kingdom Monera yang terdiri dari mikroorganisme yang tidak memiliki membran inti. Phylum atau divisi. Phylum digunakan untuk kingdom Animalia, sedangkan divisi digunakan untuk kingdom Plantae dan Fungi. Nama phylum tidak memiliki aturan yang khas, sedangkan nama divisi memiliki aturan yang khas. Umumnya berakhiran pita untuk tumbuhan dan alga, dan mikota untuk jamur. Perhatikan contoh kingdom Plantae berikut. Nah, kingdom Plantae terdiri dari tumbuhan yang berakhiran pita. Maka untuk divisinya terdiri dari Pteridophyta, Bryophyta, dan Spermatophyta. Jadi dia berakhiran pita. Contoh selanjutnya yaitu kingdom Fungi yang terdiri dari jamur dengan nama akhiran yaitu Mycota. Nah, jadi di sini dapat kita lihat contoh divisinya yaitu Zygomycota, Asphomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Kelas. Setiap phylum dan divisi dibagi menjadi takson yang lebih rendah yang disebut kelas. Kelas untuk alga umumnya berakhiran Physae, tumbuhan umumnya berakhiran Opsida, dan fungi berakhiran Mycetes. Akan tetapi untuk kelompok atau kingdom Animalia, dia tidak memiliki nama yang khas. Nah, kita lihat contohnya di sini yaitu kingdom Animalia, phylum Chordata, subphylum Vertebrata terbagi ke dalam 7 kelas, yaitu Agnatha, Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia, Reptilia, Aves, dan Mamalia. Jadi penamaannya tidak memiliki aturan yang khas. Nah, kita lihat di sini contoh untuk alga hijau. Perhatikan bagian kelasnya, yaitu namanya Ophophysae. Jadi untuk alga dia berakhiran Physae. Contoh selanjutnya dari tumbuhan yaitu Vigna unguiculata yang merupakan kacang panjang. Perhatikan kelasnya, dia masuk ke Magnoliopsida. Nah, jadi untuk tumbuhan umumnya berakhiran Opsida. Kemudian contoh fungi yaitu Saccharomyces cerevisiae. Kita lihat bagian kelasnya yaitu Saccharomycetes. Jadi untuk fungi kelas itu berakhiran dengan Mycetes. Selanjutnya ordo. Setiap kelas dibagi menjadi takson yang lebih rendah yaitu ordo. Kita ingat kembali bahwa phylum digunakan untuk turunan dari kingdom Animalia, sedangkan divisi digunakan untuk turunan dari kingdom Plantae dan Fungi. Untuk phylum tidak memiliki penamaan ordo yang khas. Contohnya Panthera tigris atau harimau, kita perhatikan nama ordonya yaitu Carnivora. Jadi dia tidak memiliki penamaan ordo yang khas. Penamaan ordo pada divisi umumnya diberi akhiran ales. Kita ambil contoh lagi alga hijau atau Ulphalactuva. Perhatikan nama ordonya yaitu Ulphales. Contoh lain yaitu Vigna unguiculata,
kita perhatikan ordonya yaitu Fabales. Kemudian contoh fungi yaitu Saccharomyces cerevisiae, perhatikan nama ordonya yaitu Saccharomycetales. Jadi untuk turunan dari divisi yaitu pada tingkat ordo dia berakhiran ales. Selanjutnya famili. Setiap ordo kemudian dibagi lagi menjadi takson yang lebih rendah yaitu famili. Nah, nama famili ini memiliki aturan yang khas yaitu pada turunan divisi yaitu tumbuhan dan alga umumnya diberi akhiran ase, dan untuk turunan filum yaitu hewan diberi akhiran ide. Perhatikan contoh klasifikasi Panthera tigris atau harimau pada bagian famili yaitu Felidae. Jadi untuk hewan itu diakhiri dengan ide. Kita lihat lagi contoh alga yaitu alga hijau Ulphalactuva. Perhatikan nama familinya yaitu Ulphaceae. Kemudian contoh lain dari turunan divisi yaitu tumbuhan Vigna unguiculata pada bagian famili namanya adalah Fabaceae. Kemudian pada jamur nama familinya untuk Saccharomyces cerevisiae yaitu Saccharomycetaceae. Jadi untuk akhiran dari divisi yaitu tumbuhan, alga dan jamur itu diberi akhiran ase. Kemudian urutan takson setelah famili yaitu genus. Genus merupakan tingkatan takson yang lebih rendah dari famili dan bagian dari nama spesies. Takson yang paling bawah yaitu spesies, urutan yang paling terkecil. Spesies merupakan tingkatan takson terendah dan menjadi unit dasar klasifikasi. Nah, tahukah kalian bagaimana cara untuk membuat nama Latin bagi makhluk hidup? Misalnya seperti contoh jamur tadi Saccharomyces cerevisiae. Nah, itu merupakan nama spesies. Untuk membuat nama spesies ini dibutuhkan yaitu binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur merupakan aturan penamaan baku bagi semua organisme atau makhluk hidup yang terdiri dari dua kata, yaitu binomial berarti dua kata, dari sistem taksonomi dengan mengambil nama genus atau marga dan nama spesies atau jenis. Aturan pertama yaitu nama suatu spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama adalah nama genus, sedangkan kata kedua merupakan petunjuk jenis. Jadi misalnya tadi Saccharomyces cerevisiae. Nah, Saccharomyces itu merupakan nama genus dan cerevisiae merupakan penunjuk jenis. Kemudian yang kedua, huruf pertama nama genus ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf pertama penunjuk jenis ditulis dengan huruf kecil. Ketiga, nama spesies menggunakan bahasa Latin atau yang dilatinkan, misalnya Varanus komodoensis yang merupakan nama Latin untuk komodo. Jadi komodo ini merupakan salah satu hewan endemik di Indonesia. Jadi namanya itu yang kita kenalkan komodo. Jadi namanya ini harus kita latinkan. Setiap spesies itu namanya harus dilatinkan sehingga dibuatlah namanya menjadi Varanus komodoensis. Aturan yang keempat, nama spesies harus ditulis berbeda dengan huruf-huruf lainnya. Dalam teks dengan huruf tegak, maka nama spesies harus dicetak miring atau italik. Demikian pula sebaliknya. Nama spesies juga dapat ditulis dengan cara diberi garis bawah atau underline pada setiap katanya. Inti dari aturan yang keempat ini, jika kita mengetik nama spesies, maka nama spesies ini harus kita buat cetak miring atau italik. Nah, jika kita tulis tangan, maka nama spesies ini harus kita garis bawahi. Aturan yang kelima, jika nama spesies tumbuhan terdiri dari lebih dari dua kata, maka kata kedua dan selanjutnya harus digabung atau diberi tanda hubung. Contohnya untuk nama spesies bunga kembang sepatu, Hibiscus rosa sinensis. Nah, bisa dilihat
bisa digabung atau diberi tanda penghubung. Aturan yang keenam, jika nama spesies hewan terdiri dari 3 kata, maka kata ketiga bukanlah nama spesies, melainkan nama subspesies. Jadi, dibuat lagi takson di bawah tingkat spesies, yaitu subspesies. Nah, contohnya kucing rumah dengan nama Latin Felis maniculata domestica. Jadi, Felis merupakan nama genus, maniculata nama spesies, dan domestica nama subspesies. Kemudian aturan yang ketujuh, nama spesies juga dapat mencantumkan inisial pemberi nama spesies tersebut. Misalnya untuk tumbuhan padi dengan nama Latin Oryza sativa bisa ditambah huruf L, di mana huruf L ini merupakan inisial dari Linnaeus. Kadang pula nama spesies ditulis lengkap dengan tahun pertama dipublikasikan nama ilmiahnya. Contohnya untuk gajah Elephas maximus L 1758, yang artinya nama ilmiah gajah Asia ini diberikan oleh Linnaeus pada tahun 1758.